Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif, telah berkata mu'allif dari kitab Mafahim Yajib an Tusohah. Qala al-mu'allif al-mutafaku alaih minat tawasuli, tentang permasalahan tawasul yang disepakati oleh para ulama. Yang disepakati berarti tidak ada ikhtilaf, ijma' perihal masalah tawasul. Lam yahtalif ahadun minal muslimina fi masru'iyatit tawasul ila Allah subhanahu wa ta'ala bil a'malis salihati. Lam yahtalif, tidak ada ikhtilaf, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan kaum muslimin, di kalangan para ulama, min masru'iyatit tawasuli, perihal masalah tentang tawasul. Dianjurkannya tawasul kepada Allah subhanahu wa ta'ala bil a'malis salihati, bertawasul menggunakan amal-amal solih. Contohnya, faman soma au sholla au qara'al qur'ana au tasaddaqa fa innahu yatawassalu bisyamihi wa salatihi wa qira'atihi wa sadaqatihi. Contoh orang yang berpuasa, orang yang melakukan salat, au qara'al qur'an, atau membaca Al-Qur'an, au tasaddaqa, atau bersedekah, maka sesungguhnya orang yang melakukan itu semua, dia sedang bertawasul dengan puasanya. Yatawassalu bisyamih, dia sedang bertawasul dengan puasanya. Wa sholatihi, dan dengan sholatnya. Wa qiraati, dan dengan bacaan Al-Qur'annya. Wa sadaqatihi, dan dengan sedekahnya. Maka bal huwa, yang demikian itu, arja fil qabuli wa a'dhamu fi nailil matlubi. Maka bertawasul dengan menggunakan a'malus soleh seperti yang disebut di atas tadi, itu adalah arja. Arja artinya lebih bisa diharapkan di dalam terkabulnya suatu doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa'adhamu fi nailil matlub, dan sesuatu yang sangat agung yang didapatkan sesuai dengan apa yang diinginkan, atau atas kehendak yang dimatlub, itu sesuatu yang dikehendaki, yang dia inginkan, yang dia cari. La yahtalifu fi dzalika, dan tidak ada perbedaan pendapat, tidak ada ikhtilaf, tidak ada perdebatan dalam masalah ini, yaitu at-tawasul bi a'malis shalihah, bertawasul dengan menggunakan amal-amal soleh seperti yang saya sebutkan di atas. Kemudian wad dalilu ala hadza, kemudian dalil, dasar hukum daripada permasalahan ini yang telah ittifaq adalah hadisus salasah, perihal tentang hadisus salasah. Mungkin kita pernah mendengar tentang hadisus salasah, yaitu alladzina intabaqa alaihim al-gharru. Ada 3 orang yang terjebak di dalam sebuah gua. Kemudian 3 orang tersebut fatawassala ahaduhum ilallahi bibirrihi liwalidayhi. Satu orang di antara 3, dia bertawasul dengan amal perbuatan yang pernah dia lakukan dulu. Dia telah berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Kemudian yang kedua, tawassal asani, kemudian orang yang kedua di antara 3 orang yang terjebak di dalam gua tadi, dia bertawasul bibti'atihi anil fahisati ba'da tamkinihi min asbabiha. Dia bertawasul karena pernah dia menolak dan tidak melakukan suatu perbuatan yang fahisah, perbuatan-perbuatan yang menjijikkan, yaitu berzina, padahal dia punya kesempatan untuk melakukan itu.
Kemudian wa tawassal as-salis. Kemudian orang yang ketiga dari ketiga orang yang terjebak di dalam gua tadi, dia bertawasul bi amanatihi wa hifdhihi lima li ghairihi wa adaihi lahu kamilan. Dia bertawasul dengan amal perbuatan baik yang dia lakukan, yaitu dengan amanah, menjaga amanat yang dititipkan kepadanya, yaitu untuk menjaga harta orang lain, kemudian dia kembalikan harta itu secara utuh, secara kamilan, tanpa berkurang sesen pun atau sepeser pun. Tidak berkurang. Dia kembalikan amanah itu, dia jaga dengan baik, dan dia kembalikan kepada pemiliknya. Maka tiga orang yang bertawasul ini masing-masing bertawasul dengan amal soleh, amal perbuatan yang pernah dia lakukan. Kemudian wa farrajallahu anhum ma hum fih. Kemudian Allah membukakan pintu gua di mana ketiga orang tersebut terjebak di dalamnya. Wa hadza an-nau'u minat tawasuli. Maka ini adalah jenis daripada salah satu jenis bertawasul bi a'malis sholih, yaitu bertawasul dengan menggunakan amal soleh. Tawasul dan wasilah yang beliau tuliskan di dalam kitab beliau, yaitu di dalam risalahnya, dalam bab Qaidatun Jalilatun fit Tawasuli wal Wasilah. Ini pendapat daripada Ibnu Taimiyah. Kitab yang saya baca ini masih dalam kitab Mafahim Yajib Antusohah yang ditulis oleh As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Di dalam halaman 123. Tentang al-muttafaqu alaih minat tawasuli. Tentang sesuatu yang disepakati perihal tawasul. Sekian. Semoga bermanfaat. Ini merupakan hujjah ataupun argumentasi, karena saya punya hak untuk memberikan argumentasi. Pendapat tentu merujuk kepada pendapat daripada para ulama perihal masalah tawasul. Apa yang Al-Fakir sampaikan ini tidak ada sedikit pun maksud untuk memaksakan orang yang tidak sependapat mengenai perihal tentang tawasul ini untuk mengikuti pendapat Al-Fakir. Tidak. Seorang yang menolak atau tidak mempercayai atau menghindari tidak melakukan tawasul, itu hak mereka. Silahkan saja. Dan Al-Fakir dan orang-orang yang bertawasul tidak punya hak untuk memaksa mereka harus mengikuti pendapat kita. Demikian juga mereka tidak punya hak untuk memaksakan pendapat Al-Fakir atau pendapat orang-orang yang mempercayai dan meyakini bahwa bertawasul itu sesuatu yang disyariatkan.